Sorry dia ambil buff sendiri, tapi purple sekarang mau dirusuhin nih kok. Yes, udah gak ada retri lagi dan ternyata beneran aja tercuri sama seorang Satines. Walaupun tadi sang Winkle sempat di pop up, tapi again ya, Vimornov mengalami sedikit kerugian nih karena dia gak punya purple buff. Yang pertama, yang kedua dia kerugi level dan juga kerugi early game. Iya, plus udah gitu aku merasa mungkin kenapa kayaknya Link lebih baik untuk ngambil purple buff dulu gak sih? Betul. Dibandingkan orange. Karena mungkin dia ngerasa kayak ini bakal dirusuh, makanya dia ngambil orange dulu aja. Tapi ternyata ya, again dia harus maksa pakai retributionnya buat orange buff. Dia membuat dia nggak dapetin purple buffnya. Jadi ketika udah nggak ada purple buff kayak gini, dia ketinggalan satu buff, ketinggalan goldnya, plus ketika turtle muncul biasanya tuh masih level 3. Nah, jadi kayak beda sama lawannya yang nanti bakal udah level 4. Udah level 4 duluan ya. Oke, dan kita akan melihat tentunya dari Riz dan Yura kali ini bakal coba untuk menahan di area mid lane-nya. Sembari ini dari Little Wonder yang sudah diamankan oleh pemain-pemain dari Beginner Beta dan Vimornov sepertinya bener-bener bakal coba dirusuh terus nih. Ini Audi bener-bener mengganggu. Bener-bener ngebuka mapnya tuh terang banget buat Beginner Beta. Sementara Riz kali ini udah mulai diganggu juga oleh pergerakan dari Satines. Udah level 4 dari Satinesnya sendiri. Sementara dari Toast Poison-nya udah mulai dibuka juga. Nah, dan turtle-nya pun sudah mulai muncul. Nah ini dia baru mau bilang kayak mana turtle-nya? Oh iya, baru nongol ternyata gitu. Agak sedikit terlambat muncul ya Bun. Iya, beda 1 detik doang. 1 detik ya. Tapi tidak, Fenrir udah memberikan informasi bahkan Falling Star mau di pop up. Tapi Retribution juga masih cukup on point malah sekarang. Fenrirnya mencoba untuk ditabrak-tabrak. Bahkan gak mau dikasih pulang. Sang Winkle masih gak connect. Tapi lihat Mystic Veil. Dan juga dari Downing Light langsung mengajar ke arah Fear No Cure yang tinggal 1 bar. Circling Eagle dari seorang Matilda mencoba untuk menabrak ke arah Risk. Tapi lihat Fenrir Froger. Dia belum mau pulang, langsung cover teman yang lagi dipukulin. Dan belum ada first blood tentunya yang jatuh sampai menit yang kedua kali ini. Sementara permainan dari Beginner Beta ini udah cukup agresif sih. Meskipun tadi Fenrir ya hampir aja menurut aku dia cukup mengambil risiko yang cukup besar sih karena dia bisa aja di pick off oleh 3 pemain. Namun backup yang baik nih langsung datang dari Yura juga. Dan Vimornov akhirnya di menit yang ketiga dia berhasil untuk dapetin purple buff-nya yang pertama. Betul, walaupun tetap ya nggak bisa tenang di hutan sendiri aja. Ini bener-bener apa kayak pada nggak tahu sopan santun gitu loh Beginner Beta. Main ke pekarangan orang nggak pakai permisi gitu. Nggak pakai permisi ya. Ngacak-ngacak lagi kan. Ngacak-ngacak, tapi ternyata dari Fer sendiri dia akan bermain di EXP lane. Jadi aku pikir ini cowoknya bakal lebih taruh di posisi roamer karena harus untuk rotasi sih, manfaatin rotasinya. Tapi setelah ada Matilda, dia bakal langsung mengamankan sisi mid EXP lane-nya bertemu dengan Fenrir yang dimana tadi Gamora hampir aja nih. Dia yang penting ngepok dulu aja nih biar Fenrirnya mundur, biar Fenrirnya secara nggak langsung recall terus untuk ketinggalan level nanti dibandingkan sama Sivir. Betul. Dan seperti yang kalian mention ya mau lihat Moon mainnya tuh pasti banget di sebelah kiri. Dia jarang banget bergerak dari lane-nya di 5 menit yang pertama karena memang dia mengumpulkan pundi-pundi gold. Walaupun memang Beatrix versus Popol Kupa itu jelas Popol Kupa bakal iseng banget ke poking-poking pakai Biden Kupanya kan ke arah Beatrix. Benar-benar, dan kayaknya dia juga nggak bisa tinggalin lane-nya dengan semena-mena soalnya Hilang. lawannya Popol Kupa yang bisa nge-clear cepet dan bahkan turret gold aja tuh mungkin bisa didapetin sama si Saken kalau misalnya memang lininya Simon ini ditinggal. Betul. Jadi kalau sampai hilang itu sih bakal repot. Dan turtle yang kedua juga sudah mulai dicolek-colek sama seorang Satines. Walaupun linknya Vimon datang dengan retribution ternyata gagal, masih bisa diamankan oleh seorang Basya. Dan lihat Downing Light juga masih sempat dilepasin. Tapi dari teman-teman Beginner Beta mencoba untuk mundur ke arah belakang setelah dapat turtle sehingga belum lagi ada yang ter-take down di menit yang keempat setengah ini Momo. Wow, dan bahkan dari Fenrir pun masih bisa bertahan tadinya, dan bahkan itu mungkin karena aku bilang dengan ada altar juga sih dari Riz tadi ya, sehingga membuat Fenrir ini masih bisa bertahan. Tapi Vimornov nggak sempet untuk berhasil dapetin turtle-nya karena posisinya retribution dari seorang Santines nih tadi nggak sempet dipakai karena dia tahu dia lagi tempest of juga dari si Vimornov. Betul. Bahkan dari area atas kayaknya bakal coba dirusuh, di press begitu saja oleh Saken dan juga Audi. Pressure yang dibelikan oleh Matilda ini bener-bener ngeselin banget. Fenrir udah mulai coba untuk ngeharas di bagian purple-nya namun belum ada yang tumbang. Nah kali ini di 5 menit pertama kita Moon bakal coba diharas dan bakal langsung tumbang 2 pemain di area atas dari Onyx Prodigy setelah ada 3 pemain dari Beginner Beta yang langsung melakukan harassment ke area atas. Sementara di area bawah Firnokur bakal coba untuk memberikan pressure ke arah Fenrir, melihat Fenrir di sini udah terlalu bebas banget sih.
Dan usaha berkali-kali dari Big Beta untuk numbangin Fenrir ini belum berhasil sampai sekarang. Yes, apalagi dia bawa Purify, tapi lihat di arah top lane-nya, Tempest of Blade sudah mulai di pop up, mengincar ke arah depan. Audinya mencoba untuk mundur ke arah belakang, walaupun Saken harus ter-take down duluan karena memang tadi darahnya sudah sangat low. Masih ada pertukaran point kill dari Onyx Prodigy, walaupun mereka masih rugi satu hero. Dan lihat itemnya dari seorang V-Mornov, dia udah ada Windtalker, udah ada satu Legion Sword yang mungkin bakal bergerak ke arah Berserker Fury. Iya, oke. Berarti dari sebenarnya dari segi net worth ini masih bisa dikejar ya sama Vimora, meskipun dia agak sedikit terpressure tadi di detik-detik awal, di menit-menit awal. Namun kali ini dari net worth-nya nggak terlalu berbeda jauh sebenarnya dari kedua belah tim. Hanya berbeda 800 saja. Tergantung dari turtle yang ketiga nih biasanya. Yes. Karena memang kalau ngejar net worth masih bisa, yang susah tuh ngejar si dia. Tapi ini dia udah mulai diajar, The Way of Dragon pun mulai didepak. Fenrir langsung pakai Purify-nya, berusaha untuk bertahan dengan kesempatan terakhir, tapi sepertinya Tempest of Blade juga di pop up dan berhasil untuk dicuri oleh Onyx Prodigy, walaupun harus menumbangkan Fenrir. Lihat Mystic Field-nya, connect ke arah 3 hero, bahkan Ghost Stampede-nya ditarik ke belakang, Sassiness-nya tumbang. Dan lihat Audi, dia pun langsung bisa ter-take down juga, walaupun top outer turret menjadi korban gigitan Saken. Wow, berarti top turretnya ini digantikan dengan adanya satu buah turtle plus purple buff juga yang nggak sempet kayaknya berhasil diamankan sama Vimonov karena sempat diambil sama Gamora harusnya. Betul. Oke, dan sebenarnya ini kerugian yang cukup mahal juga sih menurut aku dari Big Beta sendiri karena banyaknya pemain yang tumbang ya. Plus kali ini Vimorov harus berhati-hati banget dan bakal dicoba untuk di cover oleh Fenrir dengan Mystic Field. Saken bakal langsung lari. Pokoknya nggak pakai lama, nggak pakai mikir, dia langsung pencet sprintnya daripada dia harus tumbang di tangan seorang Yura. Karena ini posisinya Yura bagus banget kok dari tadi. Betul, Dia betul. bisa dapetin positioning yang enak banget buat dia untuk ngelepas Mystic Field dan plus adanya Guiding Light juga. Nah tuh, lihat tuh. Apa tuh? Mas Panji, lihat tuh. Oh. Itu ketika, iya ada yang, jadi Pak produser kita nge-quotes ya. Karena yang bayarin kosan akan kalah sama yang ngajak ke pelaminan. Sama halnya dengan yang beliin apartemen akan kalah sama yang ngajakin komitmen permanen. Oh, Asik. cakep. Kelas. Jadi ini sebenarnya butuh duit ya. Butuh duit ya teman-teman ya. Cinta Butuh tuh masa depan cinta ya tuh nggak teman-teman. bisa kasih makan guys. Betul, tapi terjadi timpa di bawah Vimornovnya itu kena geng rame banget, ada 4 hero di sana, The Way of Dragon tadi di pop up yang membuat Vimornov pun langsung ter-take down instan, Momo. Gak sempat untuk loncat-loncat ke tembok, udah kayak Sugar Glider. Sugar Glider yang bukannya Sugar Daddy ya. Dan Aduh. kali ini kita akan melihat pressure dari Big Beta di area bawahnya karena pemain-pemain dari Big Beta ini mereka punya daya dobrak objektif tuh kuat banget. Mereka punya Saken, ya kan, mereka juga punya Gamora yang bisa nge-clear cepat. Jadi ini Saken bakalan enak banget untuk mungkin nge-push ke arah lini dari Onyx Prodigy sendiri. Oke. Oh berarti Saken tuh ada ininya dong, ada nadanya tuh. Ada Saken gitu. Awas Momo udah mulai kesel kayaknya. Bukan promo, bukan sponsor jadi nggak boleh sebut. Saken, ada Saken betul kan? Oh bener. Betul kan, nggak ada Plesetannya sponsor ya? maksudnya. Tapi Vimorov sih yang menurut aku juga harus berhati-hati karena dia bisa aja loncat-loncat mobilitas tinggi tapi gampang keculik juga nih kayaknya dah sama Big Beta. Dan kali ini Riz Yes. Oke, bakal coba untuk membuka satu buah stampede menarik ke arah seorang Audi, tapi Audi masih bisa survive juga. Dan Lord kali ini yang akan coba dikontes. Vimorov udah mulai kelihatan tentunya langsung defense ke arah seorang Fir. Tapi Gadina dibuka dan bakal Tempest of Blade-nya connect kali ini. Dua pemain tumbang karena Audi CS benar-benar harus mundur flicker. Tapi masih coba dikejar dan bahkan dari Moonnya tumbang kali ini berhasil dapetin Gamora. Double kill, almost triple kill. Namun ternyata dia tidak mau mengejar ke arah Audi dan bahkan Santines pun tidak bisa untuk bertahan. 3 pemain dari Onyx Prodigy, mereka benar-benar langsung komit untuk ngekontes pemain-pemain dari Big Beta di area Lordnya. Betul. Nah, ini ya lihat momen Lordnya. Awalnya Big Beta yang lagi nge-set up di Lord kan, Iya. mancing team fight-nya. Tapi lihat betapa reseknya Fenrir Forger di sana, benar-benar di depan langsung ngejauhin dari Satinesnya juga yang megang Retribution. Apalagi tadi Downing Light lepasin, altarnya dibuka. Itu yang membuat Onyx Prodigy itu benar-benar berani banget untuk main tabrak timbang. Dan Retribution Vimornov masih on point. Iya, padahal aku udah ngeliat tuh Satinesnya udah Baksession Unity ke arah Lord yang mau diambil sebenarnya. Tapi ternyata dari Vimornov di sini lebih unggul dari segi pemencatan Retribution ya menurut aku. Ini keuntungan untuk Onyx Prodigy karena mereka menangin team fight-nya, mereka dapetin Lord-nya.
Dan Jadi Lordnya keadaan udah berbalik ya. Bener. Padahal tadi Bigetron Beta megang early game, tapi saat ini bahkan Gold Difference pun sudah terlihat ada di tangan Onyx walaupun tidak berbeda jauh sekali lagi. Tapi lihat ini dia Tempest of Blade Immortal untuk mencuri purple buff, tapi sepertinya gagal. Masih bisa diamankan sama Gamora nih, karena ya seperti kita tahu ya, Baxia itu cuma butuh buff untuk 5 menit pertama doang. Sisanya tuh bisa dikasih ke gold lane dan juga ke mid lane-nya. Benar-benar. Jadi memang sebenarnya kalau itemnya dari Baxia ini udah jadi, dia tinggal tahan badan aja di area depannya kok. Dan damage-nya ini diberikan kepada mid lane dan juga gold laner-nya. Tapi kali ini udah ada Mystic Field dari seorang Yura yang belum tumbang sama sekali. Yang bener-bener ini Mystic Field-nya bener-bener ngeganggu banget sih. Bayangin kayak ada Mystic Field plus ada Faramis. Nah, ini ketarik udah, semua ya. Ngeselin banget sama sih. Shadow Stampede dan Ghostbuster tuh kan auto nempel, auto langsung sakit banget. Auto meninggoy. Tuh, memang masalahnya adalah gini, Bigetron Beta bisa nggak bermain dengan kiting ya, metode kiting. Benar. Karena kalau altarnya aktif itu bakal bahaya banget untuk ditabrakin. Percuma kayak mereka keluarin resource kit tapi Onyx Prodigy hidup lagi kayak punya satu immortal gratis mau. Iya benar, meskipun cuma beberapa detik aja ya, tapi itu penting setidaknya untuk balikin tim fight-nya. Dan kali ini pemain-pemain dari Bigetron Beta, The Wave Dragon udah connect ke arah seorang Vimorov dan kali ini Vimorov masih punya Tempest of Blade, bakal coba dibalikin keadaannya, tapi ternyata Riz membuka altar kali ini berada di paling depan dan bahkan dari seorang sakit tumbang di tangan Vimorov. Apa itu yang namanya zoning menzoning? Vimorov gak ada takutnya, dua pemain mencoba untuk mengembangkan dia, tapi dia tinggal kabur, balikin keadaannya lagi, tarik ulur sama pemain-pemain dari Bigetron Beta. Apalagi tadi dia kena efek altar, makanya tadi langsung kayak mode setan kan, warnanya hijau gitu, darahnya cuma 2 bar, dia langsung masuk gitu, bodo amat. Jadi gitu. reok. Ya walaupun memang harus berhati-hati karena pastinya tuh ketika dia udah mendarat seperti tadi, itu Vince Poise kan cooldown mau. Sekarang kan Vince Poise Link tahu sendiri ngeselin nih, cooldownnya lama banget. Iya sih, dan energi bener-bener dibutuhin banget sih sama Vimorov. Jadi purple buff tentunya ini dari Vimorov tidak boleh kehilangan lagi, cukup sekali aja ya. Oke dia, cukup kehilangan sekali lagi, kasih kesempatan, jangan lakukan hal yang sama. Aja. Ya, pokoknya harus belajar ya. Itu dia Sanguine Claw-nya sakit banget sama Bad Impact. Bahkan 3-1 bar membuat mereka semuanya mundur dan Lordnya ini dalam kondisi yang berbahaya karena Fenrir dia masih bisa survive dan walaupun masih ada ban tronton yang lepas, mencoba untuk mencari siapa nih member Onyx Prodigy yang bisa ditabrak. Tapi mereka nggak mau pulang, mereka masih mengintai dari atas. Apakah bakal terjadi kontes dan Retribution Sentinels yang lebih on point malah membuat Vimornovnya tershutdown. Onyx Prodigy mereka langsung ambil ke angka 1000 tentunya untuk kabur dari kejaran Bigetron Beta. Sementara Bigetron Beta mereka mau push untuk dapetin turret di area mid terlebih dahulu, sehingga ini bakalan buying time lagi untuk kedua tim, di mana Lord yang berhasil didapatkan oleh Bigetron Beta ini harus ditandu sama Onyx Prodigy. Onyx Prodigy harus reset dulu sembari menunggu Vimorov untuk back to the game. Betul. Pelan-pelan lagi dan ini sebenarnya udah keuntungan banget bagi Bigetron Beta sih. Walaupun memang ya Onyx mau nggak mau cacing-cacing naga-naga mau. Iya. Ya kan? Selama masih bisa mengkontes, apalagi Altar tadi masih standby makanya dipopok sama Risk. Mereka harus coba untuk kontes Lord ya. Kalau enggak itu free Lord buat teman-teman dari Bigetron Beta dan again ya. Mereka cuma bisa ngandelin Xavier mau sebagai hero yang clear dengan cukup cepat atau ketika Moon menggunakan Bennett Rage-nya. Yes, dan ini PR banget sih, Gamora sekarang udah mulai dapetin stack yang lumayan sakit nih, nambah damage-nya, Damning Light the Connect kali ini. Dan bahkan pemain-pemain dari Onyx Prodigy bakal mundur terlebih dahulu, tapi Fenrir terkena tamparan yang benar-benar sakit banget dengan satu buah Bad Fist-nya kok. Sementara kali ini dari Moon bakal coba untuk menahan pemain-pemain dari Bigetron Beta yang mencoba untuk masuk. Lordnya masuk ke area base, namun ternyata Bigetron Beta mereka masih bisa kendaliin laning-nya. Mereka masih bisa nahan, tapi Vimorov di area backline. Tempest of Blade yang mulai dibuka, mencoba untuk mencari ke arah seorang Final Gear. Sementara pemain-pemain dari Bigetron Beta bakal coba untuk mundur. Guiding Light yang connect, Mystic Field dan juga connect Sentinels bakal coba untuk mundur dengan ada Baxi Shield Unity dan di secure tentunya pemain dari Bigetron Beta dengan adanya Audi yang memiliki tentunya satu buah guiding light. Betul, itu sayang banget gak sih tadi Vimornovnya gak mau loncat satu tembok lagi. Iya, padahal bisa dapet sih. Iya, itu bisa dapat Gamora, dapat Audi dan Saken, 3 hero loh itu tumbang. Tapi dia takut mungkin karena ditendang sama si Spear nggak sih? Bisa jadi. Bisa jadi. Karena tadi kan Tempest of Blade juga udah nggak ada ini, lihat nih momennya. Ya kan Tempest of Blade tipis banget tuh. Di pop-up tuh, itu kan pada sekarat di Tempest of Blade tuh. Energinya cukup loh mau untuk lompat satu tembok dan menggunakan basic attack ke belakang. Iya, dia bisa dapat 3 sih sebenarnya. Tuh, Fear-nya udah nggak ada kick lagi karena tadi udah di-kick kan si itunya. Oh, udah di-kick ya. Tapi dia nggak mau ambil resiko mungkin kayaknya. Betul. Dari Vimorov. Ya udah santai dulu aja selama masih bisa di-defend ini dan ada Xavier kan salah satu hero high ground yang belum ter-take down tuh mau Yura. Iya, jadi ini anggapannya kayak bakal
reset lagi dari kedua tim bakal bermain lebih aman karena Vimorov udah mulai peka nih sama damage yang dimiliki oleh Big Hit Beta dari seorang Gamora, dari Saken. Ingat mereka punya sisi yang banyak stopper yang bisa menghentikan seorang Link. Mereka punya Bite Them Kupa, mereka punya The Wave Dragon dari Vernokir, dan bahkan Sanguine Claw pun bisa dapetin momentumnya untuk nangkep seorang Link. Betul, yang belum mereka punya hanyalah cintanya. Oh yes. Tapi memang dari Yura ini sendiri kayaknya butuh glowing one gak sih, Mo? Glowing one? Karena Satines ini kan tebelnya bukan main ya, Mo ya. Dengan adanya glowing one itu bakal ngemekar dari si Satinesnya, terutama kalau memang beberapa stack itu keluar, Mo. Mulai dari Mystic Guild-nya connect, jadi kayak langsung terbakar hingga 5 stack kan kalau dari Magic. Menurut aku sekarang sih memang udah butuh banget nih yang namanya penetration ya. Dan kali ini Bigetron mereka bakal langsung geragas. Falling Star Moon yang nggak bisa untuk mendapatkan Lord tentunya. Dan bahkan pemain-pemain dari Onyx Prodigy kali ini mundur serentak. Mereka tahu mereka tidak akan bisa untuk mengkontes Lordnya karena begitu cepat pemain-pemain dari Bigetron Beta lihat attack speed dari Saken udah mulai berasa. Dan bahkan Gamora pun udah dapetin damage yang benar-benar dia butuhkan untuk menumbangkan pemain-pemain dari Onyx Prodigy. Yes, tapi Mo, dari si Yura dan juga Moon ya, ini dua winning condition untuk Bigetron Beta sih. Benar. Kalau mereka belum ter-take down, maka with minion yang datang itu bisa lumayan cukup cepat untuk dihabisin. Apalagi memang dari Bigetron Beta, mereka nih kalau untuk mau ke backline lawan, mau nggak mau Vernokir harus pakai flickernya, atau Satines harus nembusin frontliner dari Onyx Prodigy, dan itu yang jadi PR. Atau memang bantuan Guiding Wind dan juga Circling Eagle dari Audi. Jadi makanya gimana caranya dari Bigetron Beta bermain secara front to back atau memang bersabar lagi. Dan Yura dan Moon ini memang benar-benar dari tadi positioningnya di belakang banget. Tapi lihat, base Binatara sudah mulai hancur. Bahkan tadi impact dipapa bersama juga dengan Bad Face. Fenrir Forger dia berusaha untuk menantang, tidak bisa, damage-nya terlalu sakit. Bahkan Downing Light tadi dilepasin, base-nya sudah mulai dipukul-pukulin sama seorang Saken. Dengan gigit-gigitan Kupaya, tapi lihat, darah Saken yang udah mulai sekarang ternyata berhasil untuk menghancurkan dan Bigetron Beta